Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya teman-teman semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah offline lagi. Kita bisa bertatap muka dengan teman-teman kita. Kerinduan kita bersama. Kita bisa beribadah lagi di rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan melihat wajah-Mu, betapa kami terkagum Tuhan untuk segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Kasih yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Amin, amin Tuhan Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembah. Yang muda, teman-teman bisa bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kami ada pada malam hari ini. Ini semua karena kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan kasih setia-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, untuk kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Mengangkat setiap puji-pujian yang ada Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mendapatkan sukacita, kekuatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau saja Tuhan Yesus yang beracara Tuhan Yesus. Di atas pujian kami, ibadah kami Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan pada malam hari ini, kami mematahkan, kami mematahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa dari Tuhan Yesus yang menaungi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meletakkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang maha baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar
hidup kami. Membawa kehidupan kami Tuhan untuk lebih lagi masuk ke dalam rencana-Mu. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu,
setiap hidup kami yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami ingin untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu malam hari ini setiap kami anak muda-Mu Tuhan, terus dibawa dalam satu pengertian, masuk dalam rancangan Allah dalam hidup kami, supaya hidup kami hidup yang Kau berkati, dan keberadaan kami boleh memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap menyambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh jumpa lagi, amin. Sudah 10 tahun tidak berjumpa ya. Kita bersyukur anak muda. Tadi saya melihat Mbak Revi luar biasa, bikin pujian dengan semangat sekali. Dalam hati saya pengen nanti saya menyampaikan firman ingin lebih semangat ya. Ternyata juga pikir-pikir ya sudah tua ya. Puji nama Tuhan, bersyukur di komunitas anak muda kita boleh ada, ini karena kemurahan Tuhan, amin. Katakan sebelahmu, ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya, bersyukur ada satu tema healthy dating ya. Dan setelah saya baca tema ini ya, pengennya saya juga ingin khotbah pakai bahasa Inggris ya. Namun saya tidak jadi. Pertama ya kan tidak ngerti, kedua ya memang tidak bisa. Puji nama Tuhan. Tapi ya saya tangkap di sini ada satu hubungan yang sehat ya. Hubungan kemana, mau apa dan maksudnya apa. Yuk kita akan yaitu belajar bersama. Dan saya ingin interaksi nanti ya. Khususnya mereka yang sudah punya pacar nanti dibawa pacarnya ke depan ya. Kalau belum segera malam hari dicarikan gitu ya. Oke. Ada orang ngomong begini ya, dan saya setuju itu, tidak tahu kalian gimana ya. Orang pintar itu kalah dengan orang yang punya hubungan ya. Orang sepintar apapun ya, tapi kalau hubungannya kurang, dia kalah sukses dengan orang yang punya banyak hubungan. Sehingga ada yang mengatakan, seseorang itu membangun hubungan, bagaimana pinternya, bagaimana dia ini pedulinya dengan sebuah hubungan, bisa dilihat dari seberapa banyak jumlah nomor kontak di HP-mu. Rumusnya bagaimana? 10 kali umur kalian. Umur saya 56. Minimal saya harus punya nomor kontak yang intens, artinya saya bisa bangun hubungan 560 nomor kontak. Tadi saya lupa minta tolong Pak Gembala, caranya lihat gimana. Saya lihat ternyata nomor kontak saya jumlahnya 1999 nomor kontak ya. Artinya oh berarti saya sudah lulus ini ya. Artinya standar. Dilihat ya nomor kontaknya berapa jumlah. Jadi omong kosong kalau kalian itu suka bangun hubungan tetapi nomor kontaknya cuma sedikit sekali ya. Banyak pun juga percuma, ternyata itu hanya nomor artis dimasukkan, nomor ya kelihatan cantik dimasukkan tapi tidak pernah bangun hubungan. Tapi malam hari kita lebih serius lagi ke arah membangun hubungan, bagaimana hubungan lebih tepatnya hubungan muda-mudi dalam pergaulan khususnya wanita dan pria ya. Sekali saya tegaskan, pria dan wanita ya. Bukan pria dengan pria, wanita dengan wanita ya, enggak boleh ya. Nah, ayat tema di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 dikatakan begini ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ditekankan di situ jauhilah nafsu orang muda. Saya tertarik membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah. Setia pada ajarannya dan mengasihi sesama serta mempunyai ketentraman hati, hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Menjauhi dikatakan nafsu orang muda, ada kata nafsu. Ada yang ngerti nafsu itu apa? Ya. Ada orang mengatakan nafsu itu di dalam hidupnya nafsu itu berlawanan dengan cinta atau kasih.
nafsu itu rela mengorbankan orang lain demi dirinya. Ya. Kalau kasih kan beda, rela mengorbankan dirinya demi orang yang dikasihnya. Orang yang nafsunya memiliki nafsu yang tidak baik itu dari wajahnya kelihatan. Pengen tahu wajahnya seperti apa? Tidak usah ditampilkan ya, tapi lihat sebelahmu ya, sebelahmu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, nafsu ini yaitu bisa katakan adalah dorongan jasmani yang berlebihan, dorongan jasmani ya, yang berlebihan, yang ujung-ujungnya hanya untuk mementingkan kepentingan atau kesenangan daging. Jadi kalau punya dorongan kuat dan ujung-ujungnya mementingkan kesenangan daging, itu nafsu. Nafsu. Kembali ujung-ujungnya mementingkan kesenangannya dirinya sendiri. Contoh apa itu? Seks di luar nikah, itu nafsu. Narkoba, itu nafsu. Apalagi ya? Kecanduan game, itu nafsu ya. Kecanduan apalagi? Hal-hal yang mengikat, yang mengenakkan tubuh, itu nafsu ya. Yang over, yang dan dorongan itu kuat sekali. Dan akibatnya apa? Orang yang punya nafsu yang tidak terkontrol ini, dia akan lupa diri sehingga merusak dirinya dan merusak masa depan. Merusak masa depan. Dan kalau tidak terkontrol, maka yang terjadi hubungan itu mulai hilang. Tuhan itu menaruh satu perhatian yang namanya hubungan. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ada satu hubungan yang manis antara Allah dan ciptaannya, yaitu manusia. Tapi ketika hubungan itu rusak karena dosa, ada dorongan yang kuat dari Hawa untuk menikmati buah itu, hubungan itu menjadi rusak. Tapi sekali lagi, Allah yang kita sembah itu Allah yang cinta akan hubungan. Sehingga hubungan itu Allah berinisiatif berusaha bagaimana hubungan itu terjalin kembali. Dan kita tahu akhirnya apa? Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu membangun hubungan ini. Dan kita diperdamaikan dengan Allah seperti malam hari ini. Bapak Ibu, kalian bisa menyembah Allah, kalian bisa bersorak-sorai memuji Allah, ingin hubungan itu semakin dekat dengan Allah. Dan saya berharap, tentunya semua berharap, ketika kita menyanyikan satu pujian memuliakan Allah, benar-benar hati kita, tubuh, jiwa, roh kita ini benar-benar bisa memuliakan Allah dengan benar. Ya, kemarin minggu saya sampaikan bahwa yang penting itu bukan penyembahnya, tetapi penyembahnya itu yang penting. Yang penting bagaimana pribadi kita di hadapan Allah. Jadi hubungan kita kepada Allah itu sangat menentukan. Dan ketika hubungan kita dengan Allah itu beres, salib katakan ada garis vertikal, ada garis horizontal. Kalau hubungan Allah itu beres, hampir dipastikan hubungan dengan sesama itu beres. Beresnya di mana? Kembali tadi, tidak yaitu mengumbar hawa nafsu, tidak yaitu mengejar hal-hal yang mengenakkan tubuh ini, tidak mengejar hal-hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Coba sebelum saya lanjutkan, coba cek dalam kehidupanmu ya. Dalam kehidupanmu di rumah, apa yang kamu lakukan, kalian kerjakan. Adakah itu melulu hanya untuk dirimu sendiri? Dirimu sendiri. Kalian punya orang tua, punya keluarga, punya saudara. Adakah yang kalian lakukan itu hanya untuk dirimu sendiri? Hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada dorongan kuat yang hanya ujung-ujungnya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, akhirnya yang terjadi apa? Karena nafsu tadi menjadikan diri Anda sebagai makhluk yang egois, yang hanya mengejar atau pemuasan hawa nafsu sendiri. Dan hubungan yang seperti ini, hal yang seperti ini yang merusakkan sebuah hubungan. Nah, bagaimana dengan hubungan yaitu pria dan wanita ketika masa-masa pacaran ya? Kalau saya angkat tangan, siapa yang sudah punya pacar belum, mungkin malu ya. Atau gini aja, siapa yang tidak ingin nantinya pacaran? Silahkan angkat tangan.
Pak Ever masih ingin pacaran? Oh, berarti semua ingin pacaran ya nantinya. Siapa yang punya cita-cita di sini nanti saya pacaran ya minimal 10 kali? Angkat tangan. Ya. Petah tumbuh yang berganti, putus satu tumbuh. Lek ngopeni piye? Ya, kembali. Bagaimana hubungan yang sehat antara pria dan wanita ketika seseorang itu menjalin satu hubungan di dalam menjalin masa-masa yang namanya pacaran, saudara. Sebelum saya sampaikan, ada yang bisa kasih pendapat ketika tema diangkat ini, apa yang muncul di dalam pikiranmu ya? Oke, silakan berdiri. Jangan takut atau diurut 1, 2, 3 nanti. Ada yang bisa menyampaikan atau mau menyampaikan, bukan bisa, bukan benar dan tidaknya ya. Apa yang kalian tangkap dengan tema ini? Healthy dating. Oke, dari sini, Bunga, Rani, atau siapa yang mungkin enggak usah takut salah ya. Apa yang muncul? Apa? Siapa tadi ngomong tadi? Pak Asli, apa yang ditangkap Pak Asli? Coba. Nah ini supaya bapak-bapak aja, anak muda mungkin. Atau harapannya Pak Asli? Ya. Teriak dari situ aja, keras suaranya. Ya, dengan tema ini supaya pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kira-kira, apakah ada yang pacaran tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di sini? Kira-kira? Di luar ada? Banyak, di sini ada? Tidak tahu ya. Oke, kembali. Jadi intinya begini ya, hubungan itu akan terjalin dengan baik kalau hubungan itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Kembali, sebenarnya rumusnya simpel ya. Kasih dan nafsu tadi. Allah menjalin hubungan dengan manusia berdasarkan apa tadi? Kasih. Tapi hubungan itu dirusak dengan adanya apa? Nafsu. Ya. Kasih itu rela berkorban untuk orang lain. Rela mengorbankan dirinya untuk orang lain yang dikasih. Tapi nafsu rela mengorbankan orang lain untuk dirinya. Yang saya katakan juga begini, teman-teman ya anak muda, jangan sampai kita mau dibohongi atau membohongi diri. Jadi membangun hubungan ini tidak boleh kita ini hanya mengandalkan yang namanya emosi. Perasaan, aku seneng, aku cinta, aku itu tidak bisa hidup tanpa dia. Aku kalau tidak dengar suaranya rasanya tidak semangat hidup ini. Tetapi saya mau katakan begini, bangun hubungan berdasarkan emosi dan logika. Emosi dan logika. Menurut Mas Rinto, yang dimaksud membangun hubungan dengan emosi itu bagaimana? Menurut pendapat Mas Rinto. Iya, Nevi, setuju. Ini Nevi ya? Setuju enggak dengan kata-kata Mas Rinto? Setuju ya, dengan emosi, dengan perasaan diungkapkan. Ya. Tapi kalau kekuatan perasaan itu tidak diimbangi dengan logika, apa yang terjadi kira-kira? Ayo. Cinta buta dan apa tadi akan terjadi? Menggunakan perasaan tapi tidak menggunakan logika. Iya, seringkali katakan juga cinta apa itu? Buta ya. Buta itu berarti tidak bisa melihat. Coba sampai di sini dulu. Kalian tangkap enggak? Mengapa banyak orang dalam membangun hubungan ini jatuh, bahkan mungkin sampai berdarah-darah? Karena hanya modalkan apa? Cinta, emosi aja.
Tapi logikanya ditarik ke belakang, bahkan tidak digunakan sama sekali. Lah piye lho cinta. Lah piye lah aku kadung seneng nih. Kalau hubungan tiap hari bertengkar, tapi piye lho cinta. Terus kemudian pikir, nanti kalau sudah menikah pasti sembuh, pasti sayang. Kira-kira sembuh apa tambah kumat? Bisa tambah kumat? Bisa sembuh? Lebih banyak mana Revi kira-kira? Tambah kumat, pastilah. Pacarannya kayak seperti itu. Jadi coba kalian pikir, emosi harus, perasaan cinta, ungkapan kasih sayang di dalam sebuah hubungan pacaran itu harus dimiliki. Tapi hubungan yang sehat, hubungan yang mendatangkan kebaikan harus diimbangi dengan yang namanya logika. Kalau kita hanya mengandalkan yang namanya cinta tanpa logika, mungkin tali karet itu bisa dikatakan bakmi, ya. Atau almarhum Opa Manja katakan tai ayam rasa coklat, saudara. Tapi kalau melek bener ya tai ayam ya tai ayam. Ada banyak orang tua hari-hari ini tuh jengkel dengan anak muda ya. Karena apa? Ketika anak muda menggembu-gembu mencintai, cinta banget, ya namanya orang tua akan pengen anaknya itu menjadi lebih baik. Orang tua menangkap, oh ini jangan seperti ini. Sehingga memberi arahan atau nasihat kepada anaknya. Tapi anaknya ngomong begini, lah kadung cinta loh pak, kadung cinta loh pak. Sehingga orang tua katakan apa? Makan itu cinta, makan itu cinta ya. Teman-teman, coba apa yang kalian alami kerjakan hari-hari ini, khususnya mereka yang sudah pacaran, ya. Bagaimana kalian mengerjakan ini? Membangun hubungan yang sehat dengan emosi dan logika ini ada dua hal, di mana yaitu hubungan itu saling percaya dan mendatangkan pertumbuhan. Percaya dan bertumbuh. Kalau hubungan yang kamu lakukan hari ini tidak ada yang namanya saling percaya, apalagi akhirnya tidak mendatangkan pertumbuhan, maka yang terjadi bukan hubungannya sehat. Jadi hubungannya sehat ini boleh saya katakan hubungan yang saling percaya. Kalau bolak-balik selalu curiga, bahkan selalu harus lapor tiap menit, tiap jam harus lapor. Kira-kira sehat enggak ya? Nah sayang loh, khawatir nanti kemana dan sebagainya. Kalau alasan yang diungkapkan oleh pasangan, kemudian pasangan juga selalu curiga, kira-kira sehat enggak hubungan seperti ini? Kemudian emosi ngomong lah piye lah. Sakjane mangkel aku. Titik-titik dicuriga, titik ditakoni detail A sampai Z. Tapi piye lah? Aku cintai. Ya. Logika sudah masuk, tapi cintanya masih. Sekali lagi makan itu cinta, saudara ya. Kalau hubungan seperti ini diteruskan, apa yang terjadi? Saya berani pastikan kacau ya. Jadi pacaran itu sebetulnya awal penjajakan. Dan sebetulnya juga orang yang pacaran itu tujuan untuk menikah. Kalau pacaran untuk cari keuntungan itu bukan pacaran namanya. Apa namanya berarti? Ayo. Aku pacaran supaya ada yang ngeterning. Aku pacaran supaya ada yang neraktir. Ya sekali lagi. Saling percaya. Orang pacaran atau membangun hubungan yang sehat itu selalu menghargai waktu pasangan.
dan tidak mengekang. Saya menemukan banyak orang yang pacaran tuh, para kita tahu bu prianya, bu wanitanya, waktu itu diatur banget. Orang yang saling percaya itu tidak akan pernah mengekang waktu pasangannya. Orang yang saling percaya itu dia selalu menghargai waktu pasangannya ketika mereka bersama dengan di pekerjaan, ketika mereka bersama di pelayanan, ketika mereka bersama di keluarga. Kalau ada orang yang sudah mulai mengekang waktunya, bahkan mengatur harus begini ya. Kalau diteruskan, jangan salahkan kalau engkau selalu diatur di dalam rumah tangga. Sehingga pria yang dulunya itu tumbuh pria yang punya prinsip, pria yang yaitu bisa memimpin, akhirnya dia menjadi pria DKI. DKI itu katanya di bawah ketiak istri ya. Kalau ketiaknya sudah dicukur sih mending, ketiaknya belum dicukur. Orang yang membangun hubungan sehat itu, orang itu harus mengakui kekurangan, menerima kekurangan pasangan. Itulah sebabnya saya katakan malam hari ini, jangan pernah engkau jadi orang lain seperti yang diingini oleh pasanganmu. Pernahkah? Wah, pasanganku itu romantis. Padahal dia tidak romantis. Tapi dia ingin jadi orang yang romantis tapi sampai over ya. Jangan salah paham ya. Artinya kita bisa mengimbangi, memahami untuk menjadi romantis, tapi jangan seperti orang lain. Oh, cari sosok figur yang romantis, aku ingin seperti dia. Kalau itu yang terjadi, maka kacau, saudara. Hubungannya sehat itu jadilah dirimu sendiri, dan pasanganmu akan menerima dengan kekurangannya. Jadi kalau di antara kalian atau ada yang mulai pacaran, selalu mengungkit-ungkit kekurangan, dan kekurangan itu kekurangan yang permanen ya. Artinya itu yang tidak bisa diubah. Dikit-dikit disinggung, maaf. Misalnya hidungnya itu melesek ke dalam, misalnya. Meleseki ke dalam mau keluar ya? Ke dalam ya. Selalu diangkat ya. Aku sakjane seneng duwe pacar sing mancung ya. Bolak-balik lah. Ini berarti tidak mau menerima kekurangan. Kalau kekurangannya misalnya ngentut sanggen-gen, ini saya iso diubah ya saudara ya. Tapi kalau kekurangan yang permanen, jangan kita ini kemudian menuntut kamu harus seperti ini, jangan seperti ini. Hati-hati ya. Jadi kalau masih pacaran saja sudah banyak menuntut, mengikuti kemauannya. Coba pakai logika lagi. Kira-kira ketika menikah, tuntutannya semakin banyak atau semakin berkurang? Semakin banyak, pasti. Jadi begini loh ya teman-teman, ketika kita membangun hubungan, ini menjadi penjajakan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan segala yaitu karakternya yang seperti ini, mau enggak, bisa enggak menerima? Jangan tadi cinta buta tadi, hanya emosi tadi. Atau mungkin berandai-andai nanti pasti berubah kok. Ya, menikah itu bukan menuntut dipahami, tapi menuntut berusaha memahami. Jadi inisiatif dari dalam. Ya. Tadi saya katakan percaya dan bertumbuh. Pasangan yang baik, hubungan, membangun hubungannya sehat itu ketika satu dan sama lain itu mendukung. Jadi kalau pacaran saja tidak pernah mendukung, tidak pernah mensupport, tidak pernah memberikan apresiasi hal-hal yang sederhana, jangan berharap juga ketika menikah nanti kalian mendapatkan perlakuan atau apresiasi dari pasanganmu. Dan juga jangan lebay ya, jangan lebay memberikan. Misalnya ya
maksudnya memuji, tapi dengan pujian yang enggak sesuai. Misalnya begini, seandainya bulan itu bisa aku petik, ya, bulan aja petik. Belum dipetik wis ceblok dhisik. Ya, juga membangun komunikasi. Coba, hubungan sehat itu membangun komunikasi, dan komunikasi yang sehat atau kekuatan sebuah komunikasi itu adalah bukan seberapa banyak, seberapa pinter kita ngomong, tapi seberapa banyak kemampuan kita ini mendengar. Nah, coba perhatikan, khususnya yang lagi pacaran. Kalau komunikasi gimana? Pasanganmu itu sambil mainin HP apa sambil baca Quran atau sambil lihat cewek lain? Komunikasi yang baik itu DLD, diam, lihat, dengar. Dan itu penting sekali karena komunikasi itu dasar kehidupan. Kalau pasangan saya komunikasi tidak jalan, sekali lagi pakai logika. Piyo nanti lebih rabi. Jangan sekali lagi, aduh, tapi lo cintai. Hubungan yang sehat itu juga saling memaafkan. Memaafkan. Nah, bagaimana dengan ala pacaran yang baik? Bolehkah berpegangan tangan? Lebih baik berpegangan tangan daripada berpegangan kaki, ya. Setuju, Revi? Ya. Kalau lucu tuh pacaran pegangan kaki. Artinya bertanya ke sini, boleh dan tidak itu relatif. Kalau kamu pegangan tangan pasanganmu, kemudian kamu timbul greng dan nafsumu terdorong untuk memuaskan dirimu, lebih baik jangan pegangan. Beli itu sticknya drum band itu untuk pegangan, ya. Nah, daripada berdosa lebih baik seperti itu gitu ya. Jadi relatif ya. Kalau pegangan tangan, bahkan pegangan tangan yang benar itu juga jangan seperti ini. Ya biasa aja lah. Jangan sedapat mungkin ini dihindari ketika masa pacaran. Lebih kadung kok. Ya wis. Kadung jangan. Artinya apa? Ternyata katanya sih dengan pria dan wanita memegang cara seperti ini ada saraf-saraf yang memicu hormon apa namanya itu ya, sehingga timbul nafsu ya. Lebih baik pegangan yang tapi paling aman tadi loh, pakai stick tadi loh, stick drum. Lah bagaimana dengan ciuman? Lah timbul nafsu pun enggak, mementingkan dirinya sendiri enggak. Bagaimana pasang aku dia ngomong begini, Dek, kalau kamu cinta aku, kasih dong aku ya. Cinta dan logika, emosi dan logika. Secara umum emosi akan turuti itu kemauan pasangannya. Kenapa? Ingin menyenangkan, betul ya? Betul ya, kalau cinta itu ingin menyenangkan pasangan, betul ya? Betul dan harus. Tapi sekali lagi, jangan emosi aja, logika. Orang yang cinta, orang yang mengasihi itu tidak pernah akan merusak pasangannya. Dia akan menjaga pasangannya untuk tidak terluka, untuk tidak yaitu sakit hati, dan untuk tidak nanti akhirnya kecewa seumur hidup. Bagaimana dengan memutus pasangan dengan sepihak? Boleh enggak orang Kristen itu putus pacaran? Untuk ini saya mau tanya. Siapa ya ini? Kasih alasan dong. Yang sudah punya pacar siapa ini? Boleh enggak kira-kira? Siapa? Nika. Nika. Gimana Om? Kasih alasan. Boleh enggak pacaran itu putus? Alasannya apa? Boleh apa? Dan boleh apa? Ya
boleh kalau udah nggak ada kecocokan mungkin. Dan kalau pasangannya cinta dan tak mau diputus, Ya berarti itu hanya mengutamakan apa tadi, perasaan, hanya mementingkan perasaan toh. nah kalau mau bunuh diri kalau diputus, Udah termasuk toxic itu, udah termasuk toxic relationship. Termasuk toxic relationship, hubungannya toxic. jika tepuk tangan untuk nikah ya. Orang yang putus pacaran itu sakit enggak? Sakit enggak? Maaf ya, saya kalau ngomong gini saya tuh gak bisa membayangkan ya. Karena saya belum pernah putus pacaran. Lebih santai serentek. Tapi awalnya sakit ya pasti ya. Yang pernah Pak Gem, yang pernah putus yang mana Pak Gem? Oke. Yang jelas sakit ya. Enggak tahu berapa lama sakitnya ya. Kalau putus pacaran enggak sakit itu kok saya meragukan ya. Ini pacaran apa dolanan? Kalau kita menyakiti seseorang, kira berkenan enggak di hadapan Tuhan? Halo? Tidak. Ya, tapi kalau pacaran kalau enggak cocok, masa enggak boleh diputus? Ya inilah yang terjadi ya. Mengapa seringkali nyambung putus dalam sebuah pacaran itu dianggap sebuah biasa? Nah biar, tidak cocok lagi terus nih. Lebih baik kan putus pacaran daripada cerai waktu menikah. Iya memang betul. Tapi coba pahami betul ya, bahwa pacaran itu untuk menikah, bukan untuk penjajakan. Saya pacaran supaya untuk menyelami karakternya. Pacaran yang betul sebetulnya kalau sudah tahu itu kehendak Tuhan, tahu itu pacar, Tuhan beri peneguhan, baru pacaran. Di pacaran itu belajar memahami. Kalau dia seperti ini, aku harus bagaimana sih? Kalau dia punya kekurangan ini, aku harus bagaimana sih? Jadi kalau titik-titik, tembak sana, tembak sini, ya lah peluru nih masih banyak kalau habis. Ya mungkin ini memang kak langka ya, kak langka. Tapi sebagai anak Tuhan, coba sebelum kalian itu memutuskan untuk pacaran, khususnya yang belum wis kadung ya wis terus minta peneguhan Tuhan. Ya. Ambil waktu, cari hikmat Tuhan. Dan kalau Tuhan tetapkan itu melangkah. Sebab seberapa banyak kalian melukai pacarmu, sesungguhnya aku sedang menabur benih yang tidak baik. Satu pertanyaan saja atau dua? Mari silakan yang mau tanya. Tadi pas saya ngomong mungkin unek-unek begini. Silakan, ayo. Ada yang mau tanya? Kami 4 sahabat saling pacaran. Boleh nggak kalau pasangannya ditukar? Misalnya. Ada yang mau tanya ini? Sebenarnya banyak santai ngobrol ya, karena waktu juga ya. Ada satu kali aja? Ayo. Atau di WA ke nomor saya ya, yang punya nomor. Gak ada? Ya. Sekali lagi saya tegaskan, membangun hubungan yang sehat ini kalau jalani dengan emosi dan juga logika. Dan hubungan yang sehat itu di situ harus yaitu saling percaya dan mendatangkan pertumbuhan menjadi baik. Kalau sebelum pacaran kondisimu baik,
tapi setelah pacaran enggak baik, itu bukan bertumbuh namanya, bubrah. Kalau sebelum pacaran engkau menjadi wanita atau pria yang minder, setelah pacaran engkau percaya diri, ini bertumbuh yang baik. Berarti pasanganmu mendukung, mensupport engkau, mengangkat engkau. Tapi kalau sebelum pacaran kamu itu punya banyak waktu yang bisa berbagi, bisa pelayanan, setelah pacaran kemudian waktumu itu diatur oleh pasanganmu, bahkan kamu mau ke WC juga harus laporan. Lagi terus piye? Kira-kira ngenes apa happy? Coba temukan hal-hal seperti ini. Jadi ketika kalian bisa percaya, meyakini, dan kepercayaanmu semakin tumbuh dan engkau bertumbuh ke arah sesuatu yang lebih baik, saya berani pastikan hubunganmu itu sehat dan baik. Tapi kalau tiada hari dalam seminggu selalu ada geger, bahkan putus nyambung. Nanti ya kalau bimbingan pranikah pasti ketemu Pak Edi, Pak Heber ya, ditanya sudah putus nyambung berapa kali. Mulai sekarang dicatat ya. Jadi nanti saya tanya tetap eling gitu loh. Saya sudah ke 49 Om Edi, ya gitu kan, jelas gitu loh ya. Jangan ditanya kemudian piro ya, saking akeh ra dihitung. Ya. Kalau perlu begini ya teman-teman, kalian sudah pacaran nggak apa-apa, sekali waktu datang kepada kami, kepada Gembala ya. Itu sangat baik juga. Ya, bukan bimbingan pranikah apa ya namanya ya. Bimbingan pacaran, konseling sering. Gak apa-apa, itu baik. Syukur dua-duanya datang ya. Sedikit banyak dapat sesuatu gitu ya. Jangan kalau sudah ditentukan tanggal baru bimbingan. Nggak harus juga seperti itu sebetulnya ya. Bahkan di Jakarta di Abalop itu bimbingan pranikah itu 9 bulan sebelum menikah. Kemudian ada juga retreatnya, ya kalau di sini mungkin belum ya. Makanya kalau pacaran bareng, nikah bareng bisa retreat bareng nanti ya. Diberkati bareng gitu ya. Oke, intinya jadi hubungan itu sehat ketika masing-masing menempatkan dirinya sebagai pribadi yang mengasihi Allah. Kasih itu diberikan Allah kepada kita dan kasih itu harus kita bagi. Dan ciri orang yang memiliki kasih itu dia rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi kalau nafsu itu mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau pasanganmu, kalau engkau tidak bisa membuat nyaman pasanganmu, atau sebaliknya pasangan tidak membuat nyaman akan engkau, berarti itu juga bukan kasih yang diberikannya. Dan kau harus ingat juga, emosi hati ini harus sejalan dengan logika. Jangan pakai emosi aja dan juga jangan pakai logika saja. Dan ketika engkau terapkan dalam kehidupanmu, saya terlalu yakin apa yang baik daripada Allah akan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, kita nyanyikan pujian ini dan kita minta hikmat Tuhan supaya Tuhan tolong dan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya.
kan tekun bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Saudara, teman-teman, ketika kita menjalin sebuah hubungan, termasuk di dalamnya pacaran, di situ juga kita harus mengerti bahwa gaya pacaran kita, pola-pola kita membangun sebuah hubungan, itu juga menerapkan nilai-nilai firman dalam hidup kita. Artinya kualitas kita membangun hubungan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau hari-hari ini kita coba mengumbar nafsu kita, kalau hari-hari ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan yang mengatakan kita adalah anak-anak terang? Malam hari ini mari kita belajar. Ketika kita menaikkan pujian ini, itu mencakup dalam segala hal. Ketika kita di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun dan kapanpun kita ada, keberadaan kita ini Tuhan pengen, Tuhan ingin, Tuhan rindu kita boleh menyenangkan hati Bapa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan dirimu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, Yesus, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan kami, masa muda kami. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku datang bersama-Mu Tuhan. Jadikan rencanamu, rencanamu memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu Tuhan, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau kami boleh menikmati Tuhan, kembali dalam ibadah Yud tatap muka malam hari ini Tuhan. Ini bukan karena kuat kuasa kami Tuhan, bukan karena kami merasa masih kuat, kami masih muda, bukan Tuhan. Tapi kami percaya ini semua karena kuasa